Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang ada di sini pada acara ini, yaitu saya selaku CGP Angkatan 9 bersama Bu Ratna. Ini adalah tugas aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini sama jenengan juga, walaupun tidak CGP pasti sudah mengenal apa itu aksi nyata. Apalagi Mas Rizkon ini kelihatannya kalau di PMM itu biasa di sini. Ini adalah tugas yang harus saya lakukan sebagai CGP. Mudah-mudahan hari ini saya dapat melakukannya dengan baik. Bukan hanya saya yang bisa menyampaikan dengan baik, tapi Bapak Ibu di sini juga mengerti apa itu budaya positif. Bapak Ibu tahu nggak apa budaya positif? Ada yang bisa memberi tahu kepada temannya mungkin yang pernah budaya positif itu apa? Ada yang tahu? Perilaku yang baik, kebiasaan yang baik, ya. Perilaku kebiasaan yang baik itu budaya positif, ya. Ini mungkin sudah kenal, ya, sudah kenal saya, ya, karena sudah sering. Hah? Sinten niku, nggih. Kantor pindah itu kantor di rumah, Bu. Itu kantor di rumah. Waktu saya jimit itu masih seperti itu. Ini sama dengan waktu saya foto di PPK, Bu. Kalau saya sandingkan, ini tua lah, saya masih muda. Ini untuk saya mungkin nanti setelah CGP selesai, saya pakai foto itu ajik saja, tidak saya ganti-ganti. Nah, itu mungkin saya CGP Angkatan 9 bersama Bu Ratna. Kalau Bladung ini banyak sekali Bladung. Mudah-mudahan di sini juga ada yang Angkatan 10, ya, seperti Bu Irna. Ada lagi? Bu belum, Bu Khadijah juga Angkatan 10, Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti menyusul, jadi kita bisa sama-sama merasakan, menikmati asiknya CGP. Nanti kalau sudah melakukan terasa nikmat, ya. Enggak melakukan. Ini ya, ini dalam modul itu materi itu terbagi menjadi 6. Tadi sudah disampaikan ada 6, sudah dijelaskan juga. Coba saya ulangi. Yang pertama itu disiplin positif, ya. Tadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Itu materi yang pertama. Yang kedua adalah teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat. Yang nomor 5 itu restitusi. Di sini adalah restitusi posisi kontrol. Nanti ada kontrol itu ada apa saja. Terus yang keenam restitusi segitiga restitusi. Jadi ada 6 materi pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa tuntas semua, bisa saya sampaikan. Untuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya. Disiplin positif, di sini ada disiplin positif. Berarti kalau ada disiplin positif mungkin ada kebalikannya nih, disiplin negatif. Apa itu disiplin positif? Kok bukan hanya disiplin tapi ditambahi positif. Berarti kalau ditambahi positif berarti ada yang negatif. Kemarin waktu di ruang CGP pun ada yang tanya apakah ada disiplin negatif. Instruktur nggak bisa jawab, belum tahu katanya, belum tahu. Tapi kalau menurut saya ada negatif, ada positif. Nanti Bapak Ibu tahu mengapa disebut disiplin positif. Break dulu, ya.
Bukan sini dilanjut ya. Perubahan yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Nopo sih itu paradigma? Apa sih itu paradigma? Nah ini. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Berarti yakin bahwa itu suatu yang benar. Padahal kita biasanya tahu itu tidak benar, tapi kita benarkan, kita lakukan. Itu sering sekali. Tapi ini kita harus terapkan kepada murid-murid kita. Bagaimana murid-murid kita itu mempunyai keyakinan atau kepercayaan untuk melakukan tindakan yang baik. Ini ada kutipan, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Berarti kalau kita harus melakukan perubahan, dari diri sendiri kita yang harus berubah. Kita harus memberi contoh, memberi teladan kepada murid. Memang di modul budaya positif ini memang harus berubah. Berubah itu berarti yang tadinya baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik lebih baik, itu berubah. Tapi kalau dari yang baik kok berubah ke tidak baik, berarti itu kan tidak berubah, itu malah mundur. Jadi di sini inti dari budaya positif adalah kita berubahkan yang lebih baik. Berubah yang lebih baik yang bagaimana? Kalau kita mengacu pada kurikulum Merdeka adalah berubah kepada pendidikan yang berpihak kepada murid. Itu kurikulum menurut kurikulum Merdeka. Jadi sekarang itu kita dirasakan dalam pendidikan itu masih kurang keperpihakan kita kepada murid. Jadi kita harus berubah. Nah ini disiplin positif. Nah ini yang kunci utama untuk melakukan perubahan di budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Jadi kalau kita menginginkan budaya positif di sekolah, ya disiplin positifnya harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki. Kalau itu tidak dilaksanakan, tidak terjadi, tidak mungkin budaya positif itu akan terwujud, tidak mungkin. Jadi ini kuncinya, disiplin positif adalah kuncinya untuk melakukan perubahan. Kita mendengar kata disiplin ya, disiplin. Apa sih yang terbayang di benak jenengan? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Tadi sudah diterangkan juga. Ada yang bisa memberi tanggapan? Disiplin itu apa? Ya Bu Sri, coba. Bu. Disiplin itu apa? Pernah coba. Disiplin itu tertib, kata Bu Yani. Disiplin itu tertib. Yang dibayangkan Bu Yani itu disiplin itu tertib. Sesuai peraturan. Berarti kalau sesuai peraturan dia itu sudah disiplin. Kalau tertib itu dia bisa disiplin. Betul ya? Tapi di sini adalah nanti kita bicara tentang disiplin positif. Kalau tertib bisa kita hubungkan dengan disiplin. Tapi kalau disiplin positif nanti kita cerna bareng-bareng. Apakah itu tertib itu sudah disiplin yang positif? Ya. Nah ini tadi sudah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, tadi ya, patuh. Kalau patuh berarti sudah disiplin, dia patuh berarti sudah disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, kamu kena hukuman, kena sanksi, dihukum. Tapi kalau sudah disiplin, tidak apa-apa. Apakah itu baik atau tidak, nanti kita kupas. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti kalau orang itu sudah patuh,
sudah patuh berarti dia itu sudah disiplin, sudah melakukan. Jadi nilai kebajikan universal itu sudah ada juga di profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu sudah ada di profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan ini di sekolah. Di lain itu juga ada nilai-nilai kebajikan universal yang lain. Sebenarnya banyak sekali yang mengeluarkan, tapi ini saya kutip satu saja. Nanti kalau saya kutip semua malah kelamaan. Ini yang paling banyak sekali Ibu. Yang pertama ada peduli kebajikan ini, rajin, integritas, rasa hormat, percaya diri, itu banyak sekali. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada murid itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Apa itu teori motivasi? Apa itu hukuman? Apa itu penghargaan? Dan apa itu restitusi? Coba kita lihat satu persatu. Nah, ini ada pertanyaan pertanyaan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu? Jadi Anda melakukan sesuatu hal apa saja, tapi untuk mendapat senyuman dari orang lain. Pernah nggak? Sering Jadi melakukan sesuatu ingin mendapat senyuman dari orang lain. Atau ada lagi, untuk mendapat pujian. Kalau pujian berarti sudah verbal, sudah berkata, melakukan sesuatu untuk mendapat pujian. Biasanya murid-murid juga seperti itu. Terus untuk mendapatkan hadiah, pernah melakukan Pernah. Saya juga pernah melakukan. Di sini saya malah sering pernah melakukan. Contoh misal, nanti bisa contoh yang lain. Contoh misal apa ya? Kalau kita ada pertemuan, kalau pertemuan sekarang itu biasanya yang bertanya itu mendapatkan door prize Sekarang sedang ramai yang bertanya mendapatkan door prize seperti di RAT. Kalau yang pertama yang dapat bertanya itu mendapatkan payung biasanya. Orang itu mau bertanya karena mendapatkan bukan bertanya karena ingin tahu, bukan, tapi bertanya karena ingin dapat payung. Apakah itu baik? Apakah itu tidak baik? Nanti bisa kita cermati bareng-bareng. Jadi ini adalah suatu motivasi. Motivasi itu ada yang dari internal, ada yang dari diri kita, tapi ada yang dari luar. Kita melakukan sesuatu karena dorongan dari luar. Jangan sampai nanti kita memberikan kepada murid itu melakukannya karena dari dorongan luar. Tapi bagaimana murid itu bisa tergugah dari dalam? Sulit memang, itu sangat-sangat sulit. Saya pun membayangkannya sangat sulit, apalagi istilahnya orang Jawa itu kita sudah salah kaprah Kita menerapkan di sekolah bisa, insya Allah bisa. Tapi murid itu kan bukan hanya di sekolah. Kita tidak memberi hadiah, tapi di rumah diberi hadiah. Nah, tumbas tempe, rusak susu gue, tapi kan hadiah. Dia mau membeli karena diberi hadiah. Nah itu yang saya katakan sulit. Jadi kita harus kolaborasi antara orang tua, guru juga masyarakat. Jadi memang tidak mudah, tapi kita sebagai pendidik harus mencoba. Nah, ini teori motivasi Tadi ada 3.
Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang satu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dari ketiga ini menurut Bapak Ibu yang paling baik yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga ya. Yang ketiga paling baik karena itu dari diri sendiri. Tapi yang 1, 2 itu dari luar. Saya juga melakukannya sekarang, melakukan sesuatu ya ada yang dari luar juga, malah yang dari dalam itu ya kelihatannya saya belum begitu melakukan. Contoh misal ini kalau kita ingat di PMM ya, di PMM kemarin kita didorong untuk melakukan PMM. Kalau yang tidak membaca modul tidak nyaman karena ditekan dari dinas menekan korwil menekan UKS menekan guru harus membuka PMM. Itu kan karena kita tidak nyaman sama UKS, jadi kita bukan dorongan sendiri. Sudah melakukan coba. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan, bagaimana kita melakukan PMM oleh sertifikat, itu kan mendapat imbalan. Itu motivasi yang negatif. Nah seharusnya dari diri memang ingin mengetahui apa itu kurikulum merdeka, sebenarnya seperti itu. Nah itu yang harus kita terapkan kepada anak didik, kepada murid kita. Bagaimana murid itu termotivasi dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini tingkatan yang paling terendah. Jadi termotivasi karena takut, karena tidak nyaman, itu terendah. Biasanya orang itu akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seperti kita datang tepat waktu ya. Kalau kita datang tepat waktunya karena hukuman itu kan berarti dari luar. Karena motivasi ini bersifat eksternal dari luar. Yang kedua untuk mendapat imbalan. Yang ini satu tingkat di atas yang tadi, satu tingkat masih lumayan lah. Nah, biasanya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan? Ya jelas dia minta hadiah, minta pujian, dipuji. Padahal kita sering memuji ya. Kalau dengan murid-murid kan dulu kita kan harus istilahnya memberi penguatan kan, bagus nah, ya kan? Gitu kan? Itu berarti termasuk ujian. Padahal kita sering melakukannya. Kalau anak melakukan sesuatu pasti dipuji kan? Dipuji kan? Kalau menurut teori ini tidak baik. Bagaimana kita melakukannya agar anak itu bukan karena dorongan dari eksternal. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, itu membuat seorang memiliki disiplin positif. Berarti disiplin positif itu disiplin yang berasal dari diri kita. Berarti secara, kalau menurut saya disiplin negatif itu disiplin yang karena orang lain. Itu perbedaannya. Itu menurut saya, karena kemarin instruktur bertanya saja nyerah, nggak mau jawab. Tapi saya di sini coba mengartikan sendiri, dan itu yang bertanya sama saya, jadi dia tidak bisa menjawab juga. Ini yang dari internal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Pernah menghukum murid Bapak Ibu? Saya sering, kalau berhitung saya sering datang terlambat di lapangan, saya suruh lari keliling lapangan. Berarti kan itu adalah suatu hukuman. Apa bedanya dengan konsekuensi?
Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, bukan tiba-tiba. Kalau saya di lapangan biasanya gini, tak hitung 1 sampai 5. Kalau yang belum baris saya suruh nyanyi, berarti itu kan sudah disepakati. 1, 2, 3, 4, biasanya kan ada yang tidak umat barisan, saya suruh nyanyi. Itu berarti konsekuensi, karena sudah ada sepakatan. Biasanya kalau yang sering saya lihat di Kali Tengah itu gini, anak mengerjakan PR di luar karena dia tidak mengerjakan PR. Berarti itu sudah ada aturan sebelumnya. Kalau yang tidak mengerjakan PR nanti mengerjakan PR di luar sebelum masuk, itu berarti masuknya konsekuensi. Itu berarti sudah aturan. Tapi kalau hukuman itu tiba-tiba, tidak ada sudah tidak ada kesepakatan antara guru dan murid, itu hukuman. Nah, yang ketiga ini yang restitusi, ini yang harus kita galakkan dari sekarang, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ya, ini adalah ujungnya dari budaya positif pada materi ini. Kita harus bisa melakukan restitusi. Jadi tidak boleh menghukum, konsekuensinya harus sedikit demi sedikit dihilangkan, terus kita mengacu pada restitusi. Itu. Kalau menghukumnya berat, kiranya sekarang sudah tidak ada ya. Dibanding dengan kita menjadi murid. Saya pernah dilempar pakai penghapus. Dulu yang melempar itu Bapak Mas Akil. Saya pernah kena dipukul 1 juga. Nah, tapi kan dulu kita sekarang kelihatannya sebagai guru, hukumannya istilahnya katanya hukuman yang mendidik. Hukuman mendidik pun kalau menurut ini berarti tidak boleh. Nah ini, coba ini tadi sudah ada ya, sudah ada jawabannya, tapi saya buat yang belum ada jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah ini paling ngobrol konti tebak ya. Contohnya itu ya. Ini berarti ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Tapi kalau dilihat dari yang tadi, nah ini hukuman itu bersifat tiba kalau, tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Ini yang bisa jadi hukuman juga jadi konsekuensi. Karena ini tidak ditarik mundur, sudah ada peraturan yang dibuat belum. Kalau sudah berarti itu konsekuensi. Nah, yang sekarang yang ketika ada restitusi, hukuman, konsekuensi tadi sudah tahu. Sekarang restitusi, apa itu restitusi? Itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi pendekatan bagaimana biar disiplin positif itu bisa tercipta. Memakai apa? Memakai restitusi. Nanti restitusi itu ada restitusi kontrol, ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi diciptakan agar dia itu bisa memperbaiki kesalahannya. Dia kalau salah bisa memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Justru malah lebih baik, karakternya lebih baik. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi kalau sudah tahu ada masalah, mencari solusi masalahnya itu
bagaimana cara memperbaikinya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi setelah tahu kesalahannya, dia harus berencana untuk memperbaikinya. Itu adalah restitusi. Ini yang perlu kita pahami, perlu kita tahu sebagai pendidik agar bisa menciptakan disiplin positif. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu menjadikan pengalaman yang berharga. Dari kesalahan itu murid tahu, saya tahu salah, tapi dia harus berusaha memperbaiki. Nah, ini restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksa. Jadi murid ditawari biar dia mengerti, dia tahu kesalahannya dan mau bertanggung jawab. Dia mau bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntun untuk melihat dari dalam diri kita agar benar-benar bisa melakukan nilai-nilai kebajikan tadi dari dalam diri, bukan karena orang lain. Untuk itu, sebelum kita melakukan restitusi, kita sebagai guru, sebagai pendidik itu diharuskan membuat keyakinan kelas. Jadi di sini ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu berarti hanya di lingkup kelas. Kalau sekolah berarti di lingkup sekolah. Ini di lingkup kelas. Yang saya bahas di lingkup kelas. Keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu metode, merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Jadi dari dalam diri. Beda ya, nanti ada perbedaan antara motivasi dan peraturan. Motivasi itu keyakinan itu nanti berbeda dengan peraturan. Jadi diharapkan keyakinan itu dibuat bersama. Kalau sekarang biasanya peraturan dibuat sekolahan ya, atau dibuat guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama. Bagaimana murid itu aktif, dia mau memperbaiki keyakinan yang mana dulu. Jadi tidak semua harus dilakukan, karena kan istilahnya kalau semua nanti murid malah bingung. Jadi dia biar tahu apa yang ingin istilahnya dilakukan terlebih dahulu, nanti bisa bertahap. Nah, ini langkah membuat keyakinan kelas ya. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Dari peraturan-peraturan yang perlu disepakati kita galinya dari mana? Galinya dari murid kita. Kita mengumpulkan murid, ayo anak-anak, peraturan apa coba yang ingin kalian tegakkan di sini. Nanti murid menjawab, mungkin ada yang tidak boleh datang terlambat dulu, harus mengerjakan PR. Itu peraturan-peraturan. Itu digali dari murid-murid, kita tulis semua. Setelah itu mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan dan keyakinan. Menyarikan itu istilahnya disarikan, dijadikan yang hampir sama, yang artinya sama dijadikan satu. Jadi kalau peraturannya banyak, nanti kalau menjadi keyakinan nanti akan mengerucut menjadi peraturan. Ya. Yang selanjutnya adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi pendalaman
nanti pakai tampak dan tidak tampak. Selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas pakai tugas saya dan tugas kamu. Tugas guru itu apa? Tugas murid itu apa? Pendalaman mengapa di sini disebut pendalaman? Karena murid itu biar tahu dari keyakinan itu apa sih yang benar dia lakukan dan yang tidak boleh dia lakukan. Ini contoh ya, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ini contoh ya, tapi nanti Bapak Ibu coba kalau mau praktek berarti dengan murid-murid ya, nanti biar murid yang mengusulkan. Ini ada kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain di sekolah ya. Ada dilarang merokok, masuk merokok di kelas ini. Ini sebuah contoh, gunakan masker, ada dilarang menggunakan narkoba. Ini saya ambil dari modul dari ini, tingkatannya mungkin sudah sampai ke level yang sekolah bertinggi mulai SMA. Setelah itu mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Contoh peraturannya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kita menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan ada kata jangan ada kata tidak boleh, tidak, itu dilarang itu dilarang. Terus menyarikan peraturan-peraturan yang dibuat menjadi nilai kebajikan. Contoh berjalan di kelas dengan apa nanti disatukan menjadi payung, mungkin menjadi saling menghormati. Jadi tidak perlu terlalu banyak keyakinan yang diingat oleh murid. Jadi hanya itu, jadi nanti yang beberapa peraturan yang sudah menjadi kalimat positif tadi itu disatukan, yang artinya mirip, yang menuju ke nilai kebajikan itu disatukan, dicarikan nilai kebajikan yang sesuai. Setelah itu pendalaman keyakinan kelas seperti ini. Tampak seperti, tidak tampak seperti ini. Ini namanya tabel T. Tabel T. Tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampaknya berarti sering hadir terlambat. Ini bukan guru yang menulis, ini adalah nanti kita buat bersama murid. Biar murid yang mengusulkan. Oh, kalau tampaknya seperti ini Pak, berarti tidak tampaknya seperti ini. Kita hanya memandu menuntun. Menyapa teman dan guru setiap hari berarti tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, itu tampaknya. Tidak tampaknya berarti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu contohnya. Nah, setelah itu berarti bisa juga pakai tabel D. Terdengar, terlihat, berperilaku. Satu orang ini ada, berarti kalau terdengar itu berarti diucapkan oleh anak, itu terdengar. Terima kasih, tolong ya, permisi, itu berarti terdengar. Terlihat, apa yang terlihat kalau siswa itu melakukan kebajikan? Berperilaku. Ya, terdengar, terlihat, berperilaku. Terus pendalaman yang selanjutnya tugas saya dan tugas kamu. Tugas guru tugasnya mengajar, mendidik. Murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Ini nanti dibuat sesuai dengan nilai kebajikan yang sudah disepakati. Jadi nilai kebajikannya saling menghormati. Contoh gini. Jadi nanti dari ini ya tampak tidak seperti ya. Kalau nilai kebajikan tidak menghormati ya kita fokus di tidak menghormati. Ininya juga dari tidak menghormati, dari saling menghormati. Ininya juga jadi berurutan. Kalau saling menghormati berarti guru tugasnya apa?
Kalau saling menghormati berarti murid tugasnya apa? Itu berarti runtut, ya. Runtut. Ini contoh keyakinan kelas. Kalau sudah sepakat, sudah disepakati, nanti dibuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini kalau menurut yang saya pelajari itu sebaiknya itu harus ditandatangani oleh semua murid. Jadi dikumpulkanlah di sampingnya apa ditandai dan ditempel di kelas. Jadi murid itu biar selalu ingat. Makanya jangan terlalu banyak dulu. Kita mungkin 3, ya 5 lah, maksimal 3 sampai 5. Jadi murid itu bisa istilahnya mengingat. Ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Itu nanti tergantung dari kesepakatan yang jenengan buat. Ini saya sudah mencoba membuat aksi nyata, ya. Aksi nyata membuat budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Ini saya buat sekaligus di BMM itu kan ada paket modul, ya, paket budaya positif. Mungkin jenengan sudah ada yang buka, ya, paket yang budaya positif, Mas. Terus kan sudah kirim aksi nyata, sudah dapat sertifikat. Itu di situ kan ada beberapa, ada membuat restitusi, ada membuat keyakinan kelas. Nah ini saya coba membuat keyakinan kelas, sudah saya buat, tinggal upload aksi nyata. Mudah sekali, bentuknya cuma PDF, nggak video, cuma PDF. Monggo jenengan kalau pengen coba nanti di rumah atau di sekolahan kapan, jenengan buka saja yang pakai budaya positif. Jenengan coba buat keyakinan kelas, didokumentasikan. Keyakinan kelas ini seperti ini. Kalau saya kemarin cuma 3, berarti yang pertama menghormati dan menyayangi teman, menjadikan kelas yang bersih dan nyaman, dan selalu bertanggung jawab. Ini diskusi bareng anak-anak, cuma 3. Jadi ini keyakinan kelasnya. Nah, ini dokumentasi kegiatan. Ini cara membuat, itu ada tabel T, kita dokumentasikan. Terus yang terakhir itu ada umpan balik, Mas Rizwan, umpan balik dari siswa. Ini sudah saya buat, ini saya sudah PDF-kan, tinggal ya, monggo jenengan coba, nanti dicoba kapan di sekolahan, jenengan coba. Yang nggak apa-apa, kita tadi yang motivasinya masih pengen dapatkan sertifikat, ya nggak apa-apa, kita bertahap coba dibuat. Mungkin yang sudah modulnya sudah dibaca, tinggal aksi nyatanya dibuat seperti ini, tidak terlalu sulit. Hanya 3 ini, keyakinan kelasnya, dokumentasi, umpan kirim. Ya memang lama sih, sekarang lama sekali. Saya kemarin mengirim saja sampai sekarang yang modul berapa itu belum ada validasi. Oke, monggo ya. Di situ bukan hanya membuat keyakinan kelas, tapi ada alternatif yang lain, seperti restitusi juga. Kita menginjak ke kebutuhan dasar manusia. Oke. Kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima sebagai anggota kelompok. Kalau di rumah ya diterima di keluarga, kalau di sekolahan diterima sekolahan, di kelas diterima di. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Murid itu ingin diakui kemampuannya. Saya bisa gini, tapi kok Pak Guru kelihatannya tidak percaya dengan saya. Berarti dia butuh penguasaan. Kebebasan. Anak sekarang itu memang
anak-anak itu butuh bebas, butuh pilihan. Apalagi di kurikulum merdeka ini kan nanti ada berdiferensiasi, jadi ada kebutuhan yang berbeda-beda. Murid itu tidak sama. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah kebutuhan hidup. Itu masuk kebutuhan dasar. Kalau kita dulu itu berarti makan, sandang, papan itu kebutuhan pokok, ini kebutuhan hidup. Kalau tidak ini terpenuhi, ya dia tidak akan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, menerima, memberi, kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini bersifat psikologis, ya, bersifat psikologis. Penguasaan, tadi penguasaan adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Pasti Pak ingin diakui atas prestasinya, kemampuannya. Murid-murid juga seperti itu. Dia pasti ingin diakui atas kemampuannya. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi dan bebas, ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Nah, di sini menginginkan pilihan, karena murid anak itu pada dasarnya pasti kebutuhannya berbeda. Di sekolahan pun gaya belajarnya pasti tidak sama, pasti tidak sama. Dan dengan banyak dia muridnya, ya. Kalau biarin berapa? Ya, saya tanya yang Kambangan Bu Risma. Saya ngajar kelas 3 itu 3 yang berbeda, sama. 3-3-nya berbeda. Pasti berbeda. 3 pun berbeda, apalagi yang 30, 20. Saya bayangkan itu. Dilakoni jadi masalah. Dilakoni itu. Pasti sangat berbeda. Kita punya anak sekarang kan banyak anak kan 2, 3, itu pun pasti berbeda. Padahal dari gen yang sama, bapak ibunya sama. Kembar pun pasti ada perbedaan. Apalagi muridnya 30. Wah, tak bayangkan Mas. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain. Murid itu pasti senangnya bermain. Anak-anak itu senangnya bermain, tertawa, guyon. Murid-murid kan orang guyon, ya orang mungkin ya mesti guyon, senangnya bermain. Itu kita rasakan, benar-benar kita rasakan sebagai pendidik. Sudah didomongi ya tetap bermain, tertawa, karena itu sifat dari anak. Ini ada contoh kasus, jadi jenengan nanti biar tahu mana yang tadi kan ada berapa? Ada 5, ya. Coba nanti ya. Ini ada contoh kasus, nanti kita cerna bersama-sama. Ini kasusnya gini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. 17 tahun sudah bisa mendapatkan SIM. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, nanti ada kebutuhan apa yang dia butuh. Ini jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Menurut Bapak Ibu kebutuhan apa?
Aku merasa bangga dan keren. Kesenangan dan Kesenangan, senang nih. Bisa biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman atau pacar saya gitu. Ada kebebasan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Menyetir mobil itu seru. Seru. Kesenangan. Coba guys. Nah ini, aku merasa bangga dan keren itu penguasa. Tapi diakui kan, bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, kasih sayang. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku sukai, bebas. Menyetir mobil itu seru, senang. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan yang ada pada manusia. Ya ini semuanya adalah bersifat psikologis. Jadi murid-murid itu sebenarnya butuh seperti itu. Dia melakukan kesalahan itu biasanya karena kebutuhan dasarnya. Dia ingin senang, ingin bermain. Menurut kita kalau belajar anak melihat sedang diberitahu dan belajar kok bermain, menurut kita kan salah ya. Tapi itu kebutuhan dasar dia. Dia ingin bermain. Dia inginnya bermain saat itu, bukan ingin belajar. Tadi yang sudah saya sampaikan, yang bisa mengontrol itu murid, bukan kita. Kalau kita harus belajar tenang, kalau ingin bermain ya dia akan bermain. Ya. Itu ya. Nah, kita masuk ke restitusi posisi kontrol. Nah, setelah kita tadi membuat istilahnya keyakinan kelas ya. Kita buat keyakinan kelas itu kan biar dijalankan oleh murid ya. Apakah kalau sudah dibuat keyakinan kelas itu murid-murid akan melakukannya? Belum tentu kan? Belum tentu. Pasti ada yang lupa, ada yang dilanggar, ada yang sengaja melanggar, tidak melakukan pasti. Nah itu kita melakukan pendekatan tadi dengan metode restitusi untuk meningkatkan nilainya agar lebih kuat, lebih berkarakter, lebih baik lagi. Pasti murid akan melakukan kesalahan. Jadi ini yang kita terapkan, bukan menghukum, bukan menyalahkan. Walaupun menghukum pakai verbal itu jangan sampai. Kita harus melakukan restitusi. Restitusi ada dua, nanti posisi kontrol dan dilanjut dengan apa tadi? Restitusi posisi kontrol. Yang kedua berarti segitiga restitusi. Ini posisi kontrol itu ada 5. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini ada 5. Penghukum, yang jelas menghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal, itu menghukum. Kita sering melakukan, saya sering melakukan. Biasanya ini. Orang yang dalam posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau lain yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya gini perkataannya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu salah, itu berarti menghukum. Membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah itu berarti guru itu mengatakan sesuatu walaupun tidak keras, bisa dengan suara lembut, tapi menjadikan murid itu merasa, oh ya, saya bersalah melakukan seperti itu. Berarti itu merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Orang lainnya tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya perkataannya begini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi murid itu menjadi merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu juga merasa murid bersalah. Itu tidak menghukum, tapi merasa murid merasa bersalah. Posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Biasanya gurunya itu sangat dekat sekali dengan muridnya. Apalagi ya saya yang muridnya 3 nih,
pasti dekat sekali. Kalau 30 saya nggak tahu, kenal lebih kalau masih kurang kenal. Jadi kalau 3 itu pasti saya itu dekat dengan murid saya. Kalau dengan murid saya ya dia itu ya orang-orang rekor-rekor, nggak ada rekor-rekornya. Kalau di jenengan mungkin anak masuk kantor itu kan jarang ya. Kalau di kelas-kelas bersama di sini ya biasa, murid masuk kantor itu biasa. Ya biasa Pak. Oh biasa sama Ardino. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif. Teman pun menjadikan posisi negatif, bukan baik. Yang terjadi antara guru dan murid atau positif, jadi bisa menjadi tidak baik. Padahal kita sudah mendekatkan diri pada murid, menyayangi murid, tapi itu tidak menjadikan lebih baik. Karena apa? Murid merasa ketergantungan. Kalau murid sudah disayang, diganti dengan guru lain, naik ke kelas 1 dengan Bu Irna, dia disayang Bu Irna. Nanti kelas 2 sama Bu Umi, Bu Imu tidak sayang dengan dia, tidak melakukan ini, pasti murid akan menyalahkan Bu Umi atau menyalahkan Bu Irna. Ya, ayo bantulah demi Bapak ya, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu berarti teman kan, membantu kan, membantu membereskan itu kan. Kalau menurut kita kan kita membantu baik ya, tapi itu bisa tertanam pada diri murid. Dia merasa menjadi ketergantungan. Jadi tadinya senangnya pada Bu Erna, dipindah sudah naik kelas 2 sama Bu Umi ya, dia tidak akan merasa nyaman. Bahkan bisa juga menyalahkan Bu Erna. Bu Erna kok malah orang mulai kelas 2, jadi itu pasti ada merasa kecewa. Posisi pemantau, kalau posisi pemantau berarti pas ini memantau, bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita patuhi. Pemantau itu biasanya gini, itu didasarkan pada aturan-aturan yang sudah ada. Kita hanya memantau. Aturannya datang jam 7, dia datang jam 8, kita pantau. Berarti dia sudah tidak disiplin. Kita memantau. Aturannya mengerjakan tugas harus dikumpulkan kapan? Dia tidak mengumpulkan. Berarti dia tidak disiplin. Itu adalah memantau. Berarti sudah ada aturan-aturan yang dibuat, tinggal kita memantau. Sudah dilakukan atau belum. Dan biasanya ada konsekuensinya. Kalau tidak melakukan, pasti ada konsekuensinya. Dan itu sudah disepakati. Kalau konsekuensi biasanya sudah disepakati. Biasanya akan bertanya, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu tidak melakukan, tidak mengerjakan PR? Konsekuensinya apa? Pulang, kerjakan di luar. Itu kan biasanya kita kan kalau sudah selesai masuk. Itu murid itu mungkin akan merasa malu juga, tertekan, mungkin juga dendam sama gurunya juga. Ya, memang seperti itu ya. Saya pun biasanya berpikir juga ya. Biasanya kalau murid saya sudah di luar, sudah besar-besar, sudah punya anak, itu murid itu ya ada yang dulunya murid saya, kalau dengan saya ya biasa nyapa tuh. Tapi ada yang beras tidak mau menyapa saya, berpikir apa itu dulu pernah saya sakit itu terus dia dendam. Itu kan bisa saja, kita tidak tahu. Mungkin kita pernah menghukum dia sampai terbawa sampai sekarang, sampai lihat saja enggak. Itu jangan sampai terjadi. Nah ini posisi manajer. Nah ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Jadi kalau ini adalah kita tidak menyalahkan, tapi kita mencari solusi atas kesalahannya, mengapa dia melakukan kesalahannya, terus kita cari solusi, dia suruh bertanggung jawab. Itu adalah nilai manajer. Apa yang kamu yakin? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Ini ada pernyataan lagi ya.
Coba nanti dijawab ya. Tadi kan ada 5 posisi kontrol ya. Masih ingat ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu apa ini? Membuat rasa bersalah. Merasa buat bersalah ya. Merasa kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Penghukum ya. Penghukum ya. Ayo lakukan demi saya ya. Teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya, biasanya kan dapat bintang. Contoh dapat bintang itu gini, di TK biasanya TK itu kalau kan dapatnya bintang, nah itu berarti pemantau. Berarti kalau bisa dapat bintang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer ya. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Monggo. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Merasa buat bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ini belum ada jawabannya tuh. Tapi coba yang terakhir, coba jenengan ya. Selama ini Anda pada posisi kontrol yang mana? Jenengan pada posisi kontrol yang mana? Masih dalam posisi penghukum? Masih. Pemantau? Saya juga ya. Justru saya yang belum yang manajer. Jenengan belum sudah semua ya. Jangan berus ke semua. Kalau saya manajer itu belum, saya ya bikin getah-getah, bikin memarahi, masih sungkan menghukum. Coba ini lihat, ya. Ini posisi kontrol. Ini yang saya lihat yang ketiga saja. Kalau penghukum dan membuat rasa bersalah, ya, penghukum dan membuat rasa bersalah itu perilaku kontrol yang negatif, berarti yang tidak baik gitu. Kalau jenengan saya masih suka menghukum, membuat merasa bersalah, itu berarti kontrol yang negatif. Tapi kalau teman memantau lumayan lah, berarti itu perilaku kontrol yang positif, masih lebih baik. Tapi kalau manajer ini sudah kontrol diri, muridnya itu mengontrol dirinya sendiri. Itu posisi kontrol. Ini tadi sudah ya. Nah, kita lanjut ke restitusi yang kedua adalah segitiga restitusi. Kalau anak yang ada nilai kebajikannya tidak baik, nilai kebajikannya masih rendah, kita melakukannya bukan dengan cara menghukum, bukan dengan cara yang lain atau menyalahkan, tapi dengan melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini adalah kuncinya, Ibu. Nilai kebajikannya nanti kita di keyakinan kelasnya sudah dibuat. Intinya kalau sudah ada yang melanggar, itu kita pendekatannya dengan segitiga restitusi, bukan dengan cara menghukum. Ini ada 3 kayak segitiga biru itu merek apa nih? Gantung ya, kimutan gantung ya. Segitiga biru. Ini dari bawah, dari dasarnya dulu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Terus dilanjut validasi tindakan yang salah. Terakhir menanyakan keyakinan. Tadi keyakinannya kan sudah dibuat ya? Sudah dibuat. Kalau saya sudah dibuat tadi ada 3. Berarti kalau ada yang bersalah, kita tanyakan keyakinan mana yang belum kamu lakukan, keyakinan mana yang perlu kamu perbaiki. Itu adalah menanyakan keyakinan. Itu. Ini biasanya kata-kata pendekatan yang bisa kita lakukan kalau menampilkan identitas. Itu di bawahnya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan.
Jadi dia itu biar walaupun salah tapi tidak disalahkan. Biar stabil, ya walaupun salah tapi tidak disalahkan. Terus selanjutnya tindakan yang validasi tindakan salah biasanya katakannya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Baru kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar. Terus kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Kamu ingin memperbaikinya dengan apa? Jadi murid itu bukan karena disuruh, tapi karena dari diri dia melakukannya. Ini memang saya rasa tidak 1 kali 2 kali bisa, tapi sedikit demi sedikit kita tanamkan kepada anak didik kita. Jadi perubahan itu memang sangat sulit ya, berubah. Indonesia merdeka saja, ini calon presidennya masih ada yang ingin perubahan. Tapi sangat-sangat sulit, perubahan itu sangat sulit, tidak semudah mungkin yang dibayangkan. Ini ya, ini dasar dari menstabilkan identitas. Itu adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak orang yang gagal ya. Anak orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu berbuat salah tidak apa-apa, biasanya katanya. Tidak ada manusia yang sempurna, katakannya seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak itu bersalah tapi tidak disalahkan. Dia merasa tidak disalahkan tapi diingatkan. Terus validasi tindakan yang salah. Ini bagian kedua ya. Bertujuan untuk mengetahui tujuan dan alasan melakukan perilaku orang yang gagal. Nah ini, anak melakukan tindakan yang salah itu pasti ada alasannya. Salah pun pasti ada alasan. Alasannya pasti terkait dari tadi kebutuhan dasar. Dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya ingin bersenang-senang. Dia menjahili temannya, padahal dia ingin bersenang-senang. Nah, kalau nangis sih orang sih senang. Bukan dia merasa itu, tapi malah senang. Karena kebutuhan dasarnya dia ingin bersenang. Ini biasanya kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kalau dia melakukan kesalahan, tanyakan alasannya apa melakukan kesalahan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagian ketiga, menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi ini yang ketiga ini kita hubungkan dengan tadi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita hubungkan mana yang belum dilakukan. Apa nilai keyakinan yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, terus murid itu didorong untuk bagaimana dia mau memperbaiki kesalahan itu. Kita gali biar dia bicara sendiri. Oh, kalau dia buang sampah, berarti besok saya akan membuang sampah. Caranya bagaimana? Biar murid itu berbicara dari hatinya sendiri. Kita sebagai guru hanya menonton, biar murid itu yang berpikir. Ini ada kasus ya, ada kasus. Ini kemarin kasus yang saya buat. Ini hanya istilahnya tugas ya, tugas di JGP simulasi. Ini ada kasus. Pada suatu hari Rito berangkat sekolah dengan membawa jajan. Dia membawa jajan sambil berjalan Rito membuka bungkus jajan dan memakan isinya dengan tidak sadar. Rito membuang bungkus jajan itu di jajan. Dia tidak sadar makan, tapi dia tidak sadar membuang bungkusnya.
Pak guru yang berdiri di depan kelas untuk menyambut murid melihat perilaku yang dilakukan Ridho tersebut. Setelah Ridho masuk dan meletakkan tas, Pak guru memanggil Ridho untuk menanyakan pelanggaran tersebut. Jadi dipanggil, ditanya menggunakan apa tadi? Segitiga restitusi. Ini ada kasus kedua. Pada saat pelajaran matematika, Ridho tidak membawa penggaris. Padahal Pak guru menyuruh membuat garis bilangan. Ridho meminjam penggaris kepada Aufa, tapi setelah selesai, Ridho mengembalikannya dengan cara melempar ke meja Aufa. Dikembalikan dengan cara dilempar. Pak guru melihat hal tersebut dan menanyakan kepada Ridho. Coba videonya ya. Ini yang kemarin saya buka. Ini kemarin tugas saya berarti simulasi menerapkan segitiga restitusi itu tak buat dengan anak-anak yang video, nanti gambarnya ya tidak bagus karena dia tidak pakai tripod anak-anak yang di video. Jadi di sini video berjalan nanti membuang sampah, nah itu sampahnya dibuang menggunakan sampah yang gede. Yang 30 ya. Yang satu kelas 6. Itu jangan ditiru Pak guru cengeng kawai. Oke. Nah itu kita berbagi. Guru olahraga Pak. Yang penting kamu sudah memenuhi kesalahan berarti kamu pernah melakukan di jalan, di lapangan, di sekolah, di sekolah. Sudah sesuai dengan tugas dengan tugas mana ya? Bagaimana kita jawaban biar bisa membuang sampah? Ini berarti salah satu contoh ya kita menerapkan segitiga restitusi. Ini yang kedua, kasus kedua tadi yang itu berarti mengembalikan penggaris dengan cara goyang karena anaknya yang nonton sambil bicara. Lihatnya orang doang apa Pak? Saya kalau mau ke Pakar, kadang dulu pakai apa? Kalau mau sih mau apa? Asik dia mulai klasifikasinya. Biasa yang 30 menit 3, tapi sepi Bu. Kondisi. Dilakukan Ridho gitu kan.
Iya, karena harus satuan itu dilempar kelihatan ya. Kembali semakin besar ya. Karena tidak pakai tripod nanti kita ya dasarnya dicoba bertanya. Itu kan Bapak Ibu, berarti itu hanya salah satu contoh kita menerapkan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu mungkin nanti penerapannya lebih bagus lagi, karena ini kalau dinilai Mas Buat itu masih jengkel, masih jadi dalam penerapan segitiga restitusi itu memang pertama yang dilihat itu gerak tubuh kita, gaya tubuh kita, mungkin mimik wajah kita, biar anak itu tidak merasa takut. Terus kedua adalah istilahnya perkataan dengan kata yang halus. Setelah melihat praktek tadi, Pak Guru tidak marah walaupun Rito bersalah. Rito mengakui kesalahannya dan itu tadi Bapak Ibu itu contoh kasus hujan kok. Alhamdulillah. Hujan itu alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Tapi lambangan belum tentu hujan. Ini salah satu kasus penerapan segitiga restitusi. Nah ini tadi dari awal apa itu budaya positif ini adalah budaya positif. Tadi sudah pas sekali jawabannya, merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ini ada penekanan berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah definisi dari budaya positif yang harus kita ciptakan di sekolah kita masing-masing. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi sudah beberapa hal, mungkin keterbatasan saya nih, ada hal yang mungkin kurang pas mungkin, tapi di sini kami sifatnya masih istilahnya belajar nih, yang menjadi CGP itu memang menjadi tugas kita, tugas dari CGP. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.